Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bertemu dengan Pak Guru yang akan menghantarkan kalian pada materi pelajaran akidah akhlak kelas 5. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai berhias diri dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang akan kita pelajari hari ini yaitu sikap teguh pendirian, sikap dermawan, dan sikap tawakal. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian menyimak nanti materi yang akan Pak Guru berikan, kalian dapat menerangkan tentang pengertian teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Yang kedua, dengan menyimak materi yang akan Pak Guru sajikan hari ini, kalian dapat menganalisis ciri-ciri, cara bersikap, dan hikmah sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Dan yang terakhir, dengan melihat materi yang akan Pak Guru sajikan pada hari ini, kalian dapat mendemonstrasikan contoh sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Langsung saja, mari kita simak bersama-sama materi sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal berikut ini. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Kita harus memiliki akhlak terpuji. Contoh akhlak terpuji yang harus kita miliki seperti teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Orang yang teguh pendirian berarti sikap yang tetap berpegang teguh terhadap kebenaran dan pantang menyerah dalam kebaikan. Sikap dermawan berarti memberikan sebagian rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Sikap tawakal berarti menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha dan berdoa. Jika kita memiliki akhlak terpuji, maka akan disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Ayo kita biasakan memiliki akhlak terpuji dari sejak kecil. Pendalaman materi A. Kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan sebutan Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu golongan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Sebagaimana tugas para Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Babilonia, suatu negeri yang penduduknya menyembah berhala. Bahkan ayahnya yang bernama Azar menggantungkan hidupnya dari membuat patung yang akan disembahnya. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga harus menghadapi sang penguasa negeri yang bernama Raja Namrud. Ia dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok anak yang taat kepada orang tuanya, tapi ia menyayangkan sekali ayahnya menyembah berhala. Ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam baik kepada ayahnya maupun kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dihiraukan, walaupun berbagai cara telah ditempuh. Bahkan sikap kaumnya semakin angkuh dan menentang. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha menghancurkan semua berhala dan menyisakan satu yang paling besar. Ketika sebagian besar warga beserta rombongan Raja Namrud pergi ke sebuah perayaan hari besar, pada saat mereka kembali dari perayaan, mereka semua terkejut karena seluruh berhala hancur kecuali tinggal satu yang paling besar. Akhirnya, seluruh warga dan Raja Namrud marah. Mereka yakin bahwa ini adalah perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud memerintahkan pasukannya menyediakan perapian untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah dan yakin pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya dari kobaran api tersebut. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang menyala-nyala tersebut terasa dingin, sebagaimana dalam firman-Nya,
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Artinya, kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah dan mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima dengan pasrah apapun yang terjadi pada dirinya dengan keyakinan pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun harus meninggalkan keluarganya. B. Teguh pendirian. Sikap teguh pendirian artinya dalam menghadapi segala ujian dan cobaan tetap di jalan kebenaran serta pantang menyerah dalam kebaikan. Sikap teguh pendirian juga bisa diartikan sebagai sikap teguh, tegar, konsisten terhadap keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa, pencipta dan penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103. C. Dermawan. Dermawan merupakan salah satu sifat yang paling terpuji dan mulia. Dermawan adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Orang dermawan adalah orang yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Penderma. Karena itu, Dia menyukai sifat dermawan. D. Tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Apabila sudah berusaha dengan sekuat tenaga tetapi masih gagal juga, kita harus bersabar. Bersabar tidak berarti pasrah dan berdiam diri, melainkan terus berusaha lebih giat dan berdoa. Ketika suatu usaha atau pekerjaan belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, namun kemudian orang tersebut berserah diri, orang tersebut belum dikatakan sebagai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang bertawakal adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Tawakal tidak sah tanpa disertai ikhtiar atau usaha dan mengikuti sunnah serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau berusaha atau berikhtiar tidak akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Jika seseorang ingin sembuh dari sakitnya, hendaknya ia berobat. Jika ingin mendapat nilai ulangan bagus, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap teguh pendirian. Yang pertama, keyakinannya kuat, tidak mudah goyah. Yang kedua, mempunyai pendirian yang kokoh. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh bujukan atau rayuan orang lain. Cara bersikap teguh pendirian. Yang pertama, tanamkan dalam hati keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, belajar dasar-dasar agama dengan benar. Yang ketiga, selalu dekat dengan para ulama. Hikmah bersikap teguh pendirian. Yang pertama, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat jahat. Yang kedua, tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Yang keempat, mudah menerima ajakan yang baik. Dan yang terakhir, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap dermawan. 1. Rela berkorban untuk sesama manusia. Yang kedua, menyayangi manusia tanpa mengenal perbedaan. Yang ketiga, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan umum. Yang kelima, tidak sombong ketika memiliki harta yang melimpah. Dan yang terakhir, memberi dengan ikhlas tanpa pamrih. Cara bersikap dermawan.
Satu, meyakini bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang kedua, membiasakan perilaku dermawan sejak kecil. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Maha Pemberi rizki. Hikmah bersikap dermawan. Yang pertama, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membantu meringankan beban-beban atau kesulitan orang lain. Yang keempat, dicintai oleh masyarakat. Yang kelima, menghilangkan kesenjangan sosial. Yang keenam, dijauhkan dari kesulitan dan mendapatkan kemudahan. Dan yang terakhir, mendapat keberkahan. Ciri-ciri orang yang bertawakal. Selalu bersyukur ketika mendapatkan keberhasilan. Ikhlas atas semua yang terjadi pada kondisi diri. Sabar jika mengalami kegagalan. Tidak larut dalam kesedihan dan tidak berputus asa. Cara agar bisa bertawakal. Yang pertama, meyakini segala ketentuan Allah adalah terbaik bagi kita. Yang kedua, selalu bersyukur atas hasil yang kita terima dari melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Yang ketiga, senantiasa berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah. Yang terakhir, selalu berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Hikmah bersikap tawakal. Yang pertama, mendapat ketentraman dalam hati. Yang kedua, terhindar dari rasa cemas, gelisah, dan khawatir yang berlebihan. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Yang keempat, sabar ketika mengalami kegagalan. Yang kelima, bersyukur apabila mendapatkan keberhasilan. Yang keenam, terhindar dari sifat sombong. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang tadi Pak Guru sampaikan? Paham ya? Nah, sekarang Pak Guru akan menyimpulkan materi yang tadi kita pelajari. Yang pertama yaitu sikap teguh pendirian. Apa itu sikap teguh pendirian? Sikap teguh pendirian yaitu ketika kita menghadapi cobaan atau masalah, kita tetap pada jalan kebenaran dan meyakini kebenaran tersebut. Sikap dermawan yaitu memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Sikap tawakal yaitu ketika kita sudah berusaha dengan maksimal, kita sudah berdoa, maka kita pasrahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.